Selamat siang semuanya. Perkenalkan, anggota kami nama saya Ruth Anastasia Oktaviani. Saya Levin Widiarani. Saya Andara Cantika Maharani. Saya Kusnul Mita Ramadhani. Di sini kami akan menjelaskan aktor yang terlibat dalam screening kesehatan hipertensi, baik itu dari manfaatnya, tantangannya, dan rekomendasinya. Terima kasih. Sebagai kader posyandu, saya akan menjelaskan manfaat screening. Sebagai kader, kami bisa membantu warga mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal, terutama pada lansia yang jarang ke fasilitas kesehatan. Sebagai seorang kepala puskesmas, saya akan menjelaskan mengenai manfaat screening. Kami dapat memetakan wilayah dengan angka hipertensi tinggi dan mengarahkan intervensi lebih tepat sasaran. Ini mendukung program promotif dan preventif. Di sini saya sebagai Dinas Kesehatan akan menjelaskan manfaat screening. Dapat membantu kami menyusun kebijakan berbasis data dan kebutuhan lapangan. Sebagai masyarakat umum, saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat screening. Manfaat screening, kami jadi tahu kondisi kesehatan kami tanpa harus jauh-jauh ke puskesmas, apalagi kalau gratis sangat membantu kami. Sebagai pasien dengan hasil false positif atau false negatif, saya akan menjelaskan manfaat dari screening. Awalnya kami merasa terbantu karena bisa tahu tekanan darah kami, tetapi kami jadi bingung karena ternyata hasil pertama salah. Sebagai kader posyandu, saya akan menjelaskan tantangan screening, yaitu kadang alatnya tidak akurat atau kami ragu cara penggunaannya. Selain itu, masyarakat sering tidak percaya dengan hasil screening kami. Sebagai Dinas Kesehatan, ada beberapa tantangan yang harus kami hadapi. Kami menghadapi keterbatasan anggaran untuk pelatihan kader, dan kedua, penyediaan alat ukur tekanan darah yang kurang akurat. Selain itu, partisipasi masyarakat juga belum merata. Sebagai seorang kepala puskesmas, tantangan yang sering dihadapi di lapangan itu adalah mengenai koordinasi antara kader dan tenaga medis. Kadang itu mereka belum cukup terampil dan optimal. Seringkali juga seorang kader ini belum cukup terampil dalam membaca hasil dengan benar, sehingga menimbulkan kesalahan. Sebagai masyarakat umum, tantangan yang sering kami hadapi adalah kadang bingung apakah hasilnya bisa dipercaya, apalagi kalau hasilnya berubah-ubah. Ada yang sempat takut karena katanya tekanan darahnya tinggi, tapi ternyata tidak. Sebagai pasien false positif atau false negatif, tantangan yang sering saya hadapi rasanya seperti dibohongi atau bikin panik saja. Harus ambil cuti untuk ke puskesmas padahal ternyata tidak hipertensi. Sebagai Dinas Kesehatan, resiko false positif atau negatif itu hasil perlu dikonfirmasi ulang oleh tenaga medis. False positif bisa membuat seseorang cemas tanpa alasan, dan false negatif bisa membuat orang lengah padahal beresiko. Sebagai kader posyandu, saya akan menjelaskan resiko false positif atau negatif. Kadang kami bilang ke warga, ini baru hasil awal, kalau tinggi atau rendahnya harus dicek lagi ke puskesmas. Tidak perlu panik, tapi juga jangan diabaikan. Seorang kepala puskesmas, saya melihat resiko false positif dan negatif ini banyak terjadi karena mungkin saja adanya kekeliruan karena banyak faktor seperti stres atau teknik pengukuran. Maka dari itu saya sarankan untuk masyarakat datang rutin ke puskesmas untuk pemeriksaan lanjutan. Sebagai pasien false positif atau negatif, resiko false positif atau negatif kami harap dari awal sudah dijelaskan bahwa hasil itu belum tentu benar. Kalau tahu begitu, kami bisa lebih tenang dan siap untuk pemeriksaan lanjutan. Sebagai masyarakat umum, resiko false positif atau negatif kami ingin penjelasan yang jelas dari kader atau petugas. Apa artinya kalau hasil screening belum tentu benar, jangan langsung membuat kami cemas. Sebagai seorang kepala puskesmas, saran saya kita perlu melakukan supervisi rutin ke Posbindu dan juga melakukan pembekalan kader dengan simulasi yang praktis. Juga penting untuk kita menyediakan SOP screening yang mudah untuk dipahami nantinya terhadap kader itu sendiri yang akan menjalankan sendiri screening kesehatan itu. Sebagai Dinas Kesehatan, saya akan merekomendasikan beberapa hal.
tentang perkuat pelatihan kader, kalibrasi alat ukur secara berkala, dan edukasi masyarakat bahwa screening adalah langkah awal yang perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lanjutan. Sebagai pasien fals positif atau negatif, screening sebaiknya harus dibarengi dengan komunikasi yang baik dan ada penjelasan tertulis tentang apa arti hasil screening. Kami juga ingin tahu kapan periksa ulang. Saya mewakili kader Posyandu yang lainnya bahwa kami butuh pelatihan rutin dan alat yang standar. Kami juga ingin pendamping dari petugas medis saat screening awal, setidaknya sebulan sekali. Sebagai masyarakat umum, menurut saya sebaiknya ada edukasi sebelum screening dimulai dan petugas bisa langsung menjelaskan apa yang harus dilakukan kalau hasilnya tidak normal.